Di desa kecil dekat Phnom Penh, Kamboja, cinta tumbuh antara Dara, gadis desa yang manis dan cerdas, dan Sreai, pemuda miskin yang hidup dari menganyam bambu. Tak disangka, cinta mereka ditentang keras oleh keluarga Dara karena status sosial. Namun mereka tetap memilih setia, sampai sebuah tragedi mengubah segalanya. Kisah ini diangkat dari kisah nyata yang mengharukan dan penuh pelajaran hidup. Saksikan kisah cinta sejati ini sampai habis. Dijamin hati kamu akan tersentuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel Pensil Bahagia. Namaku Dara. Aku lahir di desa kecil tak jauh dari Phnom Penh, Kamboja. Hidupku sederhana, namun hatiku pernah dipenuhi cinta paling indah yang berakhir menjadi luka paling dalam. Aku mengenalnya saat aku berumur 17 tahun. Namanya Sreai. Ia pemuda desa yang tinggal tak jauh dari rumahku. Setiap pagi, ia lewat depan rumahku sambil membawa anyaman bambu buatannya yang dijual keliling kampung. Ia tak tampan, tak juga kaya. Tapi senyumnya jujur, dan tatapannya selalu sopan setiap kali menyapa. Selamat pagi, Dara. Awalnya aku hanya membalas biasa, tapi lama-lama hatiku mulai bergetar. Kami mulai sering bicara. Di pasar, di jalan setapak menuju sawah, bahkan di tepi sungai saat senja. Sreai mengajarkanku sabar, ketekunan, dan arti menerima. Ia tak pernah menjanjikan apa-apa, tapi perhatiannya sederhana dan tulus. Kamu tahu, Dara, katanya suatu sore, kalau aku punya pilihan untuk hidup sekali lagi, aku ingin tetap miskin, asal tetap bisa mencintaimu. Dan bodohnya, aku jatuh cinta pada kalimat itu. Ibuku tahu, dan seperti yang kutakutkan, beliau marah besar. Apa-apaan kamu mau sama anak anyaman bambu? Mau hidup makan rumput? Ayahku tak berkata-kata, tapi tatapannya tajam setiap kali aku menyebut nama Sreai. Malam-malamku diisi tangis. Aku mencintai mereka, orang tuaku. Tapi aku juga mencintai Sreai. Kenapa cinta harus jadi pilihan yang menyakitkan? Kami sudah kehabisan cara. Maka Sreai mengajakku pergi. Kita kerja di kota, kita mulai dari nol, asal bersama. Malam itu aku bungkus pakaian. Aku tinggalkan surat. Tapi saat aku sampai di ujung kampung, Sreai tak ada. Yang ada hanyalah Pak Hang, tetua desa, dan beberapa pria yang menyeretku pulang. Ibuku menangis. Ayahku mengurungku. Dan sejak malam itu, aku dilarang keluar rumah. Kabar itu datang seminggu kemudian. Sreai, Toto hilang. Orang-orang bilang ia pergi ke kota. Tapi aku tahu, itu bohong. Aku mencarinya diam-diam. Ke pasar, ke hutan bambu, tempat dia biasa menganyam. Aku menemukan sandal usangnya di tepi sungai. Desas-desus mengatakan, ia dilempar ke sungai malam itu. Tapi tak ada bukti, tak ada mayat, tak ada kebenaran. Hanya bisik-bisik yang menyayat hati. 3 tahun berlalu, aku tak pernah menikah. Hatiku membatu. Sampai suatu pagi, datang sepucuk surat tanpa nama pengirim. Surat itu berisi tulisan tangan Sreai. Maafkan aku, Dara. Malam itu aku ditangkap dan dibawa jauh. Aku dijebak agar pergi dan tak pernah kembali. Tapi aku masih hidup, dan aku masih mencintaimu. Kalau suatu hari takdir izinkan, aku akan mencarimu lagi. Aku menangis sejadi-jadinya. Dunia seperti berputar. Tapi surat itu datang telat. Seminggu kemudian, kabar datang dari kota. Sreai meninggal karena kecelakaan kerja di pabrik plastik. Hari ini, setiap senja, aku duduk di tepi sungai, tempat ia biasa duduk. Kadang kupeluk anyaman bambu yang ia buat dulu. Cinta kami tak pernah berakhir bahagia. Tapi itu bukan akhir yang sia-sia. Karena sampai hari ini, aku masih mencintainya. Dan ku tahu, di alam sana, Sreai juga masih mencintaiku. Kadang cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang mengingat, mendoakan, dan merelakan. Seperti aku dan Sreai, yang kisahnya tak berakhir di pelaminan, tapi tetap abadi di dalam hati.